فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Akhirnya kita masuk ayat yang baru ya, ayat 89 kah? Baik. Tentang firman Allah Ta'ala, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih falaknatullahi 'alal kafirin. Manakala telah datang kepada mereka sebuah kitab dari sisi Allah, yang mana sifat dari kitab itu adalah membenarkan kitab suci yang ada pada mereka. Padahal wawunya wawu haliyah, mereka sebelum itu telah meminta kemenangan kepada Allah untuk mengalahkan orang-orang kafir. Manakala telah datang kepada mereka kebenaran yang telah mereka kenal, mereka justru mengingkarinya. Maka laknat Allah akan menimpa orang-orang kafir. Ini ya berarti ya ayat baru yang kita bahas. Sebelum masuk ke tafsir Ibnu Katsir, kita ambil faidah dari kesimpulan-kesimpulan yang ada pada tafsir Imam As-Sa'di rahimahullah. Cuma beliau di sini menggabungkan antara ayat 89 sampai 90. Maka kita ikuti pola yang beliau sebutkan. Ayat yang berikutnya adalah bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghya ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Alangkah buruknya apa yang mereka beli dengan dengan kitab tadi, yaitu apa? Membeli diri mereka sendiri, yaitu dengan pola mereka mengingkari apa yang Allah turunkan, disebabkan karena kezaliman bagian, yaitu mendolimi sebagian yang lain. Kenapa? Dikarenakan Allah menurunkan sebagian dari kurnia-Nya kepada orang yang Dia kehendaki dari para hambanya, yaitu apa? Dengki kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga berbuat baghi, berbuat kezaliman pada beliau. Maka mereka pun kembali dengan membawa kemurkaan di atas kemurkaan. Dan orang-orang kafir tadi akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah tentang ayat ini, walamma ja'ahum kitab, manakala telah datang kepada mereka sebuah kitab dari sisi Allah melalui tangan makhluk yang paling utama dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kitab tersebut mencakupi pembenaran kepada Taurat yang bersama mereka. Jadi Al-Quran betul-betul sesuai dengan ajaran Taurat dari sisi masalah tauhid, masalah yaitu apa? Rukun Islam, rukun iman, dan dasar-dasar akhlak yang benar dan seterusnya itu. Yang mana dalam keadaan mereka telah mengenal kitab itu. Betul-betul Al-Quran adalah kitab yang benar dari sisi Allah Ta'ala. Dan mereka meyakini bahwasanya mereka itu apabila terjadi peperangan antara mereka dengan kaum musyrikin di masa jahiliyah, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan kedatangan Nabi yang terakhir ini. Dan mereka mengancam kaum musyrikin akan keluarnya Nabi ini. Dan hadisnya banyak tentang ini. Orang-orang Yahudi mereka mengancam orang-orang Yathrib yang waktu itu jelas masih musyrikin. Nanti akan datang Nabi terakhir dan keluar bersama kami dan
mengalahkan kalian. Mereka mengancam orang Yasrib seperti itu. Dan bahwasanya mereka akan memerangi kaum musyrikin bersama Nabi tersebut. Namun manakala telah datang kitab itu dan telah datang Nabi yang mereka kenal. Jelas mereka mengenal Nabi Muhammad SAW bagaikan mengenal anak-anak mereka sendiri. Ternyata mereka mengingkari Nabi tersebut dikarenakan kezaliman dan kedengkian. Kezaliman dan kedengkian yaitu kedengkian yang ada di hati mereka dan kezaliman secara fisikal kepada Nabi tersebut. Kenapa mereka dengki? Karena Allah menurunkan sebagian kurnianya kepada hamba yang Allah kehendaki. Bukan yang mereka kehendaki, tapi yang Allah kehendaki. Ternyata Nabi itu dari Arab. Sementara mereka adalah apa? Orang-orang Bani Ishaq, bukan dari Arab. Bani Israel. Baik, maka mereka merasa dengki dengan itu. Padahal mereka sudah tahu itu. Memang Nabi terakhir bukan dari Bani Israel. Mereka kenal nasabnya. Bagaikan mengenal anak sendiri. Mereka sudah tahu. Tapi tetap saja mereka dengki. Maka kutukan dari Allah dan kemurkaannya akan menimpa mereka. Kemurkaan setelah kemurkaan. Baik. Boleh jadi kemurkaan pertama adalah yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Karena mereka sendiri banyak membunuh para nabi Bani Israel. Lalu untuk apa dengki pada Nabi Muhammad SAW? Nabinya sendiri aja mereka bunuh. Demikian pula kitab suci. Untuk apa mereka dengki dengan kitab suci yang bukan dari Bani Israel? Sementara kitab suci Bani Israel aja mereka juga ingkari dan mereka kufuri. Maka mereka dapat kemurkaan di atas kemurkaan. Di samping kemurkaan yang lain-lain dengan perincian yang telah dilewati. Dan akan disebutkan lagi di dalam rangkaian ayat Al-Baqarah ini. Karena banyaknya kekufuran mereka. Dan karena susul menyusulnya keraguan dan kesyirikan mereka. Ya terus menerus itu terjadi. Maka mereka akan terus menerus dimurkai oleh Allah. Baik. Dan mereka di akhirat akan mendapatkan siksaan yang menghinakan, yaitu siksaan yang di sini beliau mengartikan muhin, menghinakan adalah yaitu yang menyakitkan dan pedih. Hampir sama ya. Yaitu mu'lim dan muji, sama, pedih, menyakitkan. Apa itu? Polanya adalah yaitu pembakaran di dalam neraka jahim dan hilangnya kenikmatan yang kekal lestari. Kenikmatan tidak dapat, bahkan apa? Justru mendapatkan neraka. Kekal lagi. Maka alangkah buruknya, maka seburuk-buruk keadaan adalah keadaan mereka. Bukan tidak mendapatkan kebaikan lalu kosong, tapi apa? Diganti dengan keburukan. Sebagaimana mereka meninggalkan kebaikan di dunia dan mengganti dengan keburukan-keburukan di dunia. Baik. Dan alangkah buruknya perkara yang mereka datangkan sebagai pengganti dan sebagai penukar dari keimanan kepada Allah, kepada kitab-kitabnya dan kepada para rasulnya. Apa itu yang mereka jadikan sebagai pengganti? Yaitu kekufuran kepada Allah, kekufuran kepada kitabnya, kekufuran kepada para rasul. Padahal mereka telah mengetahui itu dan meyakini itu. Jadi yang mereka lakukan bukan karena kejahilan, tapi didasari atas ilmu. Ini menunjukkan semata-mata ilmu itu tidak cukup untuk hidayah. Perlu yang namanya taufik dari Allah Ta'ala. Tayyib. Sebagaimana ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah, kam min zakiyin wa laysa bizaki. Alangkah banyaknya orang yang cerdik, yang cerdas, tapi dia tidak suci. Tayyib. Dan ini semua adalah pensucian itu datangnya dari Allah Ta'ala. Tayyib. Maka jadilah yang demikian itu siksaan yang paling besar untuk mereka. Salah sendiri, mereka membeli kebatilan dengan apa? Dengan kebenaran. Inilah tafsir beliau tentang ayat bi'sa mashtarau, yaitu alangkah buruknya apa yang mereka beli. Kita tahu yang namanya syira intinya adalah aqdul muawadah, akad tukar menukar. Makanya ini dikatakan polanya pembelian karena mereka menukar. Menukar kitab suci dengan kitab sihir, menukar keimanan dengan kekufuran, dan seterusnya. Sampai di sini yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Kita masuk kepada tafsir Ibnu Katsir.
Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala walamma ja'ahum, yaknil Yahud. Allah Ta'ala berfirman, manakala datang kepada mereka, maksud mereka di sini adalah orang Yahudi, kitabum min indillah, sebuah kitab dari sisi Allah. Baik, min indillah, ini min dan yang setelahnya berarti dia sebagai apa ini? Yaitu syibhul jumlah, sebagai naat yang pertama dari kitab. Baik. Karena kita tahu bahwasanya naat sifat itu boleh jadi berupa mufrad, boleh jadi dia adalah berupa ghairu mufrad, berupa jumlah atau syibhul jumlah. Ini syibhul jumlah. Yaitu apa? Jar majrur. Ini syibhul jumlah. Menurut madhabnya Ibnu Ajurrum. Baik. Dan boleh juga kita mengikuti apa yang dijelaskan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari, min indillah, yaitu jar majrur muta'alliq dengan naat yang pertama yang tersembunyi. Kitabun kainun min indillah. Jadi jar majrurnya bukan naat, tapi sebagai apa? Sebagai jar majrur yang terkait dengan naat yang hilang. Tapi nggak masalah. Kita pakai madhab yang senang, madhab Ibnu Ajurrum. Min indillah, naat yang pertama. Syibhul jumlah sebagai naat. Apa itu? Wahuwal Quran alladzi unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqun. Ini sebagai naat yang kedua. Sebagai pembenar lima ma'ahum, sebagai pembenar kepada kitab suci yang bersama mereka, yang ada pada mereka, yakni minat Taurah, yaitu berupa Taurat. Tentunya ini bukan pembatasan, karena kita tahu Bani Israel kitab sucinya banyak, sebagaimana memang nabi-nabi mereka itu banyak. Tapi yang terbesar memang ini Taurat. Wa qawluhu wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Tentang firman Allah Ta'ala, padahal wawunya wawu haliyah, dalam keadaan mereka dulu sebelum itu, sebelum turunnya kitab suci ini dan sebelum datangnya nabi ini, mereka memohon pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan orang-orang kafir. Wa qad kanu min qabli maji'i hadar rasul, yaitu dulu sebelum mereka sebelum datangnya rasul ini, bihadal kitab, dengan kitab ini, yastangsiruna bimaji'ihi ala a'daihim minal musyrikin, mereka memohon pertolongan kepada Allah melalui kedatangan, yaitu apa? Kemenangannya adalah dengan datangnya nabi ini, ala a'daihim, untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, minal musyrikin, dari kalangan kaum musyrikin, idza qataluhum, apabila mereka memerangi kaum musyrikin. Yaqulun, mereka mengatakan, innahu sayub'ats nabiyyun fi akhiriz zaman, sesungguhnya akan diutuskan seorang nabi di akhir zaman. Naqtulukum ma'ahu qatla adin wa iram, kami akan membunuh kalian bersamanya, yaitu apa? Kami bersama nabi ini akan membunuh kalian, seperti qatla di sini maf'ul apa ini? Maf'ul mutlak, untuk menjelaskan nau'iyatul qatlnya, pola pembunuhannya macam apa, yaitu dibunuhnya kaum Ad dan Iram. Tidak mengharuskan dikirim angin, tapi yang dimaksudkan adalah apa? Istisal, yaitu memusnahkan. Baik. Kama qala Muhammad ibnu Ishaq an Asim ibni Umar ibni Qatadah al-Ansari, disebutkan dalam catatan kaki ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, dan Ibnu Ishaq telah terang-terangan mengatakan di sini apa? Di dalam tafsir Ibnu Jarir dengan tahdits, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham. Kata beliau, maka sanad hadisnya ini hasan. Tayyib, tamam. Cuma sanadnya hasan sampai kemana dulu? Ini masalahnya. An asyakhin minhum, tak boleh lewat kitab, tak boleh melangkah kitab. Dari para masyayikh mereka, para masyayikh Ansar. Qalu fina wallahi wa fihim, yakni fil Ansar wa fil Yahud alladzina kanu jiranahum, nazalat hadhil qissah, turun kisah ini. Tayyib, ini boleh dijadikan sebagai penguat, yaitu apa? Sudah terkenal di kalangan para
para mutaqaddimin Ansor bahwasanya orang-orang Yahudi bilang semacam ini. Tidak masalah. Walaupun tentunya tidak sekuat kalau disebutkan nama secara langsung. Dan memang diperkuat dengan apa yang di Sahih Musnad punya Imam Al-Wadi'i tentang ucapan-ucapan Yahudi tentang ini. Yaitu apa? Tentang walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Bahwasanya ayat ini terkait dengan kisah itu. Mereka mengatakan qalu kunna qad alaunahum qahran dahran fil jahiliyah. Yaitu orang-orang Ansor mengatakan dulu kami telah mengalahkan mereka, mengalahkan orang-orang Yahudi secara paksa di masa yang panjang, fil jahiliyah, di masa jahiliyah, wa nahnu ahlu syirkin wa hum ahlu kitab. Padahal wawunya waw haliyah, kami ketika itu masih kaum musyrikin. Wawu yang berikutnya wawu apa itu? Ataf. Sedangkan mereka adalah ahli kitab. Fakanu yaqulun, mereka dulu orang-orang Yahudi selalu mengatakan inna nabiyyan minal anbiya yub'atsul an nattabi'uh. Sesungguhnya ada salah satu nabi yang sekarang akan diutuskan. Sekarang tidak harus hari itu, tapi apa? Sudah tiba masanya. Seperti yang disebutkan oleh pendeta yang di mana itu? Pendeta yang di Amuriyah kepada Salman Al-Farisi. Yaitu apa? Qad dhalla waqtuh, telah tiba waktunya. Walaupun tidak harus hari itu, tapi zamannya sudah tiba. Qad adzalla zamanuh, tamam. Ada di sini juga pola kalimatnya sama ya, yaitu telah datang masanya. Naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Kami bersama nabi itu akan membunuh kalian. Ini kepastian orang Yahudi memastikan, padahal ternyata prakteknya terbalik. Mereka yang akan dimusnahkan karena mereka yang musyrik nantinya, mereka yang kafir. Tapi mereka sudah berani memastikan itu, bukan memerangi tapi bahkan membunuh. Ini kepastian yang terlalu percaya diri. Kami bersama nabi itu akan membunuh kalian seperti dibunuhnya kaum Ad dan Iram. Falamma ba'asallahu, tempat antum ba'asallahu wa rasuluh atau rasulah, ada wawunya enggak? Tak ada. Ini kebanyakan wawu berarti ya. Falamma ba'asallahu rasulahu min Quraisy, manakala Allah mengutuskan rasulnya dari kalangan Quraisy, ittaba'nahu wattaba'nahu, dan kami orang-orang Ansor mengikuti nabi tersebut, yaitu apa? Dalam Bai'atul Aqabah yang pertama dan kedua, kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah. Dan kami mengikuti nabi itu kafarubih, ternyata orang Yahudinya dengki dan mengingkarinya. Karena apa? Sudah keduluan orang-orang Ansor. Baik, harusnya nggak masalah mau keduluan atau tidak dahulu, yang penting kita ikut kebenaran. Masalah orang lain lebih dulu itu nikmat Allah untuk mereka. Baik, ini karena dengki akhirnya mereka, orang Yahudi malah tidak dapat apa-apa. Padahal seandainya mereka walaupun orang Ansor lebih dulu, lalu Yahudi beberapa hari kemudian baru masuk Islam, nggak ada ruginya. Karena mereka sudah mendapatkan janji dari Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan dalam hadis sahih, yaitu apa? Mereka dapat pahala 2 kali lipat karena beriman pada Nabi sebelumnya dan beriman kepada Nabi yang sekarang. Tidak rugi. Tapi kedengkian memang membutakan mata hati sehingga rugi berlipat-lipat. Yaqulullahu ta'ala falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Allah Ta'ala berfirman, manakala telah datang kepada mereka apa yang mereka kenal, mereka mengingkarinya, maka kutukan dari Allah menimpa orang-orang kafir itu. Baik, tentunya semata-mata sanad ini saja tentunya tidak cukup, tapi perlu penguat-penguat yang lain. Untuk ini sampai tingkat menjadi asbabun nuzul. Wa qala Dhahak an Ibni Abbas, ma'ruf sanadnya dhaif karena Dhahak tidak jumpa, bukan hanya tidak dengar, bahkan tidak jumpa Ibnu Abbas, Dhahak bin Muzahim, fi qaulihi, tentang firman Allah Ta'ala, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, qal yastadhirun, yaitu meminta kemenangan. Jadi fathah di sini bukan maksudnya adalah fathul ilm, dibukakannya ilmu, tapi apa? Yaitu fathul zuhur, dibukakannya kemenangan.
Yaqulun nahnu nu'inu Muhammadan alaihim. Mereka mengatakan kami akan membantu Muhammad untuk memerangi orang-orang musyrikin. Walaisu kadzalik, ternyata tidak demikian. Bal yukadzibun, bahkan mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang di Jami'us Shahih Syekh Muqbil. Mereka banyak menceritakan tentang Nabi terakhir begini-begini. Ketika datang dengan karakter itu, maka orang ini mengatakan memang dia mirip dengan Nabi itu, tapi bukan dia. Ini kedengkian saja, baghi. Dengki dan zalim kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq akhbarani Muhammad ibnu Abi Muhammad. Ma'ruf sanadnya dhaif karena orang ini majhul. Akhbarani Ikrimah au Sa'id ibnu Jubair an ibni Abbas. Anna Yahuda kanu yastaftihuna alal Ausi wal Khazraj. Bahwasanya orang-orang Yahudi mereka dulu meminta kemenangan untuk mengalahkan Aus dan Khazraj bi Rasulillah SAW, dengan kedatangan Rasulullah SAW. Tidur sini. Iya. Tidur sini. Iya. Nah, tidur sini. Qabla ma ba'asih, sebelum Rasulullah SAW itu diutuskan. Falamma ba'asahullahu minal Arab kafaru bih. Manakala Allah mengutuskan Muhammad SAW dari kalangan Arab, dari kalangan Bani Ismail, maka mereka, yaitu orang Bani Israel, mengingkarinya. Wajahadu makanu yaquluna fih. Mereka menentang apa yang dulu mereka ucapkan tentang Nabi Muhammad SAW. Faqala lahum Mu'adz bin Jabal wa Bishr bin al-Bara ibni Ma'rur akhu Bani Salimah, ya ma'syara Yahud ittaqullaha wa aslimu. Wahai masyarakat Yahud, ma'syar artinya jamaah, tapi sudah jadi bahasa kita ya, masyarakat. Bertakwalah kalian kepada Allah dan masuklah Islam, masuklah kalian ke dalam Islam. Faqad kuntum tastaftihuna alai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ahlu syirik. Sungguh dulu kalian telah memohon pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan kami dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami adalah kaum musyrikin. Wa tukhbirunana bi annahu mab'us, dan kalian telah mengabarkan kepada kami bahwasanya dia akan diutuskan. Watasifunahu lana, kalian juga menggambarkan sifatnya, mensifati dia untuk kami. Bisifati, sesuai dengan sifatnya. Faqala Salam ibnu Mishkam akhu Bani Nadir, maka Salam bin Mishkam saudara dari Bani Nadir mengatakan, maja'ana bisyai'in na'rifuh, tidak datang kepada kami, yaitu si Muhammad SAW, tidaklah mendatangkan kepada kami dengan sesuatu yang kami kenal. Ini pengingkarannya. Tayyib, Salam bin Mishkam ini dia nanti dibunuh, yaitu apa, dihukum mati pada waktu perang Khaybar kalau tidak salah. Dia mereka diusir kalau nggak salah. Kemudian apa, mereka akan berperang bersama orang-orang Yahudi Bani Khaybar. Kalau memang dia selamat dari pembunuhan di kabilah Bani Quraidah. Tapi boleh jadi dia termasuk yang dibunuh di Bani Quraidah, karena sebagian lari ke Khaybar. Tayyib. Cuma kemungkinan besar, kemungkinan yang pertama lebih kuat, yaitu apa, dia sudah lari duluan ke Khaybar, karena yang di 400 pasukan perang Bani Quraidah yang dihukum mati oleh Rasulullah SAW dengan hukum siapa itu? Sa'ad bin Mu'adz. Dohirnya adalah mereka tidak termasuk di dalamnya Salam bin Mishkam, tapi orang-orang Quraidah saja. Wa ma huwa billadzi kunna nadhkuru lakum. Bukanlah Muhammad itu nabi yang kami dulu menceritakan pada kalian. Fa'anzalallahu fi dzalika min qaulihim, maka Allah menurunkan tentang masalah ini dari ucapan mereka, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Baik, ini jelas masih lemah sanadnya untuk dikatakan asbabun nuzul. Makanya Syekh Muqbil tidak memasukkan ini dalam Shahihul Musnad
fi asbabin nuzul, karena sanadnya lemah. Tapi jelas memang ayat ini membicarakan masalah itu. Cuma apakah sebab turunnya adalah dialog antara Mu'adz bin Jabal dengan Salam bin Mishkam? Nah, ini kita perlu sanad yang lebih kuat. Wa qala al-Aufi an Ibni Abbas wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru yaqul yastansiruna bi khuruji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala musyrikil Arab. Mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan keluarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengalahkan orang musyrikin Arab. Berarti apa? Asal kisahnya sabitah. Karena jelas sanad yang tadi itu dikuatkan dengan sanad ini. Atiyah bin Sa'ad al-Aufi ini dia sayyul hifdz. Tapi apa? Boleh dikuatkan dengan yang tadi. Intinya apa? Yaitu memang ini kisah tentang masalah itu. Tapi untuk diperinci ini dialog antara Salam bin Mishkam dan Mu'adz, ini sanadnya tidak kuat. Tapi asal kisah memang terkait dengan ucapan-ucapan Yahudi itu. Yakni bidzalika ahlal kitab. Yang dia maksudkan yang Allah Ta'ala maksudkan tentang mereka ini adalah ahli kitab. Falamma bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ra'auhu min ghairihim, manakala Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan dan mereka yaitu orang ahli kitab melihat beliau itu bukan dari keturunan mereka, beliau itu dari yang selain ahli kitab, dari selain apa itu Bani Israel, kafaru bihi wa hasaduh. Mereka mengingkarinya dan mendengki dia, mendengki beliau. Qala Abul Aliyah, kanatil yahudu tastangsiru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala musyrikil Arab. Dulu orang Yahudi memohon pertolongan kepada Allah dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengalahkan musyrikin Arab. Yaqulun Allahumma ba'ath hadan nabiyya alladzi najiduhu maktuban indana. Mereka berdoa, wahai Allah, kirimkanlah nabi ini yang kami dapatkan dia itu tertulis di sisi kami, hatta nu'adzibal musyrikina wa naqtulahum, sehingga kami menyiksa kaum musyrikin dan membunuh mereka. Falamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, manakala Allah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ra'au annahu min ghairihim, dan mereka melihat bahwasanya beliau ini datang dari selain mereka, selain ahli kitab, selain Bani Israel, kafaru bihi hasadan lil Arab. Mereka mengingkarinya karena mereka dengki pada Arab. Kedengkian yang tidak ada alasan. Mereka sudah punya nabi, entah berapa banyak nabi dari Bani Israel. Arab punya satu aja, yaitu apa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa masih didengki juga? Tayyib. Kenapa enggak mengatakan Nabi Ismail, Nabi Arab? Karena jelas Ismail bukan dari keturunan Arab. Karena Ismail adalah anak dari siapa? Nabi Ibrahim, yang mana beliau adalah orang Babil, bukan dari orang Arab. Makanya namanya aja mamnu' minas shoraf, karena ujmah, yaitu apa? Bukan dari Arab. Dengan apa? Dengan Hajar. Hajar adalah dari mana Hajar? Dari Mesir, bukan dari Arab. Jadi Nabi Ismailnya sendiri memang bukan orang Arab. Tapi kemudian menikah dengan wanita Bani Jurhum. Nah, ini Arab yang aribah. Keturunannya dikatakan musta'ribah. Bukan Arab yang asli. Arab asli itu yang Yaman. Sementara jelas keturunan Nabi Ismail itu bukan Yaman, tapi apa? Hijaz. Tapi semuanya setelah itu memang Arab istilahnya. Ismailnya sendiri bukan Arab. Makanya Nabi orang Arab cuma satu aja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Cuma kenapa? Iya nantinya ya yang dari keturunan Quraisy. Cuma memang jelas orang-orang Arab yang di sana wajib mengikuti Nabi Ismail. Karena memang Nabi Ismail nabi mereka, dalam artian yaitu apa? Mereka tinggal di situ dan mengikuti syariat Nabi Ismail. Kemudian disebutkan di sini wahum ya'lamuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka itu mengetahui bahwasanya beliau memang utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah, maka Allah berfirman, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih, manakala telah datang kepada mereka apa yang mereka kenal, mereka pun mengingkarinya. Falaknatullahi alal kafirin, maka kutukan Allah menimpa orang-orang kafir tadi. Sebagaimana Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, diutuskan sebagai rahmat untuk alam semesta, maka yang mengingkarinya mendapatkan sebaliknya, yaitu mendapatkan laknat. Al jaza min jinsil amal.
Barang siapa menjauh dari rahmat, maka dia akan terkena laknat. Baik, makanya diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah dari Anas bin Malik. Apa itu? Man angkara karamatan hurrimathu. Barang siapa mengingkari kemuliaan, maka dia terhalang dari kemuliaan tadi. Nah, ini salah mereka sendiri. Tidak mendapatkan rahmat, malah dapat laknat. Tidak dapat kemuliaan, malah mendapatkan siksaan yang menghinakan. Balasan memang sesuai dengan amalan. Wa qala Qatadah wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Tentang ayat ini, qal kanu yaqulun innahu sayati nabi. Mereka mengatakan sesungguhnya akan datang nabi. Zahir tafsirnya semuanya apa? Intinya sama. Pembahasan masalah ini tidak ada khilaf insyaallah. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Manakala telah datang kepada mereka apa yang mereka kenal, mereka pun mengingkarinya. Wa qala Mujahid, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin, qal humul yahud. Mereka adalah Yahudi. Allah menamakan mereka sebagai orang kafir setelah datangnya Muhammad SAW dan mereka mengingkarinya. Jadi apa? Tidak seperti ucapan para mumayyi'un, orang-orang yang suka melembekkan masalah. Tapi ya mengatakan apa? Tidak boleh kita bilang orang Yahudi itu kafir, Nasara itu kafir. Kita katakan Allah yang mengkafirkan mereka. Baik, karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ilahuna wallahu a'lam.